Pria itu diam-diam menuangkan racun ke dalam gelas air milik istrinya, lalu memberikannya dengan tenang tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tersenyum dan menolak ajakan istrinya untuk bersulang dengan alasan yang dibuat-buat. Tak lama kemudian ia bersembunyi di dekat situ, menyaksikan sendiri bagaimana istrinya menghabiskan air beracun itu sampai tetes terakhir. Racunnya tidak berbau sama sekali, dan tepat 8 jam setelah diminum, jantung korban akan berhenti berdetak tanpa meninggalkan jejak apapun. Semua gejalanya akan tampak seperti serangan jantung alami. Seperti yang telah direncanakan, tak lama kemudian istrinya ambruk dan meninggal karena dugaan serangan jantung. Selama beberapa hari berikutnya, Nick berpura-pura hancur oleh kesedihan. Namun pada suatu malam setelah semua keluarga pergi, ia dengan cemas menaiki motornya dan melaju menuju sebuah rumah tersembunyi. Wanita yang membuka pintu adalah alasan mengapa ia meracuni istrinya. Istrinya bukan hanya jauh lebih tua darinya, tetapi bahkan pekerjaan terhormat yang dimilikinya juga berkat sang istri. Ia adalah wanita yang berkuasa dan sering mengancam akan memecat Nick dari perusahaan jika ia tidak patuh. Nick sudah lama muak padanya, tapi tidak punya pilihan selain bertahan. Hingga beberapa bulan lalu ia bertemu dengan Anna, seorang wanita lembut dan penuh perhatian. Lama-kelamaan keduanya mulai merencanakan segalanya. Selama autopsi tidak mengungkap apapun, Nick bisa mewarisi seluruh kekayaan istrinya. Setelah itu, ia dan Anna bisa menghilang bersama selamanya. Namun tepat saat itu, Nick menerima panggilan dari polisi. Mayat istrinya tiba-tiba menghilang dari kamar mayat. Begitu mendengar kabar itu, keduanya membeku ketakutan. Apakah rencana mereka telah terbongkar? Anna takut itu hanyalah jebakan polisi, tapi Nick yakin ia tidak meninggalkan satupun celah. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di kamar mayat, ia mengetahui bahwa sekitar setengah jam sebelumnya, penjaga keamanan berlari keluar dari hutan dalam keadaan panik, lalu tertabrak mobil dan pingsan. Ketika rekaman keamanan diperiksa, terlihat penjaga itu melarikan diri dari kamar mayat dengan ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Anehnya, satu-satunya kamera yang masih berfungsi hanyalah kamera yang merekam penjaga itu sendiri. Semua kamera lainnya telah dihancurkan dengan sengaja, sehingga tak ada petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana.